Ini jangan dibahas orang masalah syarat di Kalau seandainya melambai lo, kalau beda. Kama naikkan namanya. Itulah lain Eko kan. Gitu. Kita hari ini rapatnya. Jadi ada pemaksaan nilai adat untuk mereka. Nya nak mampu sebenarnya dong. Kecil adat Minangkabau, karambia tumbuh di manto, batuang tumbuh di buku. Batua itu realita. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali ke layar kaca sahabat. Tentunya seperti biasa kita akan menghadirkan sang inspirator, memberikan pencerahan secara logika maupun spiritual bagi kita, sehingga kita tetap bersemangat dalam kehidupan ini dan terinspirasi dari narasumber-narasumber ini. Yang pasti tetaplah di channel ini, sisi lain Aspen. Inilah narasumber kita, Wan Jamil. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentu tak asing lagi sahabat, beliau ini adalah pakar adat, penulis, pelatih, bahkan ada sekolah adat dari Wan Jamil yang telah kita bawa beberapa episode ke tempat kita ini. Kembali hari ini kita hadirkan Wan. Apa kabar Wan? Alhamdulillah sehat. Beda baju Wan gini. Kau tampilan sengaja agak beda pada yang lain. Batu. Karena ikut punya karakter, baju ambo punya makna itu. Mande. Abah-abana mana hitam ko. Abah ko ada warna-warni apa mana maknanya Wan? Ikon yang pertama warna marawa, baju ragam model ragi ataupun warna yang ada di marawa bau hitam. Kemudian ada merah, ada kuning. Ya. Dari segi aturan pakai, yang pertama kita catat marawa itu adalah simbol adanya sesuatu alik di Minangkabau. Oh, itu marawa ya. Asal ada marawa terpasang. Itu perlu diketahui bagi anak-anak muda awak kini. Maksudnya kalau ada marawa taga, dan bagi si pemasang marawa pun harus tahu nyo memasang marawa tu karena ada sesuatu, ada alik di kampung tu. Terserah, ya? Mungkin ada baralik, mungkin ada alik nagari, mungkin ada pecu jawi, ataupun barangkali pecu kudo. Perhelatan lah ya. Perhelatan nagari lah. Umumnya di Minangkabau, asal ada alik, perhelatan sebagainya itu ada bendera namanya marawa. Itu simbol kemeriahan. Yang kedua sebagai tanda ataupun tando. Maksud di kampung gue gini atur tampai kok kini kok sana ada acara. Itu tanda. Kemudian di marawa-marawa tu ada lo cara-cara makainya tu. Lo caranya tuan. Cara makainya. Siana pelaksananya. Misalkan di luar manyo. Kalau di luar tanah datarnya sedang madokan ale, berarti yang kuning di luar. Kuning di luar. Kalau kuning di luar. Dulu kok ketonggawan. Berarti kemudian tonggak nanti Malawa. Malawa. Kemudian hitam, merah, kuning di bawah. Kuning terjumpai di bawahnya. Tunggu dulu, hitam kok dake tonggak. Jadi hitam, merah, kuning. Ayo. Kalau diagam? Kalau diagam, digeser sedikit deh. Digeser sedikit ya. Tetap hitam, kuning, dan merah. Merah terjumpai. Berarti orang agam yang pihak agam dan orang-orang yang berkaitan juga agam, mungkin hanya orang rantau agam, berarti orang agam sedang pelaksanaannya itu. Iya. Kalau hitam, berarti itu pekumbu 50 kota. Cuma ingat diaturnya seperti itu. Itu yang terjumpai ke bawah. Terjumpai ke bawah berarti itu yang madokan ale. Oh gitu. Cuma hari ini banyak yang tak tahu. Ya sepasang-pasang merawa sih gitu. Pasang saya, pokoknya ada merawa terpasang. Kadang-kadang ada kuning tengah, ada nan hitam tengah. Banyak kita lihat. Dilihatlah malah yang kadang merah. Sebenarnya salah di Bukit Tinggi saya juga ada lihat. Bikinnya sedang berale, ale nagari malah kan. Tapi yang kuning di luar itu salah tuh. Jadi di Minangkabau ada 3 marawa sebagai simbol perhelatan. Tiga posisi marawa lah Iwan ya. Karena kok kan luak nan tuo itu tuan. Kalau kuning luak nan tuo. Kalau merah gam, hitam itu 50 kota. 50 ya. Nyiko yang turun-turun ke rantau ke Magowan. Itu kan dinamakan daerah inti, Albirtan. Daerah inti Minangkabau itu 3 kawan ya. Yaitu Salili, Gunung Merapi Jusago, Singgalang Merapi Jusago. Itu orang tu. Itu daerah inti tu. Jadi inti di Minangkabau itu 3 daerahnya ya. Selilik Gunung Merapi, Selilik Gunung Merapi, Singgalang dan Selilik Gunung Sago.
Triargawan. Itu betul, memang itu bahasanya triarga. Oh, iya. Triarga. Iya, Memang iya, itu iya. triarga. Triarga, ya. Kalimat triarga Minangkabau itu bagi orang yang tahu itu makna salah satunya. Tiga ya. Tapi orang gini kan tak tahu. Iya, kalimat iya, itu. iya. Selain dari itu, menurut ada Minangkabau, tutuan gitu dan ngawarihin gitu Jawa, itu adalah disebut daerah rantau masing-masing. Seperti daerah Pasaman itu daerah rantaunya dari Agam. Kamu lah daerah Pasaman tuh rantau Agam dia. rantau Agam. Kalau pasisia rantau mana, Wan? Rantau itu kalau pasisia itu termasuk namanya daerah rantau. Oh, rantau Bukan kayak. rantau mano tapi daerah rantau. Daerah rantau ini disebut Daerah rantau rantau pasisia. itu daerah rantau, yang dikatakan daerah rantau adalah di luar dari Antigo tadi. Oh, gitu. Berarti Solo rantau kawannya. Rantau. Sama nanya kalau dari bicara sejarah masa lalu itu Solo itu termasuk luak tanah datar. Adatnya pun sampai sekarang masih luak tanah datar. Cuma karena pembaharuan pembagian daerah provinsi, kabupaten dan sebagainya sejak tahun 58 ya semuanya lah diatur saduannya model itu. Maka ada luak tanah datar. Ini asli bahasa itu luak tuh, luak Agam, luak tanah datar, luak tanah datar itu mulai dari Padang Panjang, kemudian Sangka, Tauri, Solunto, Sinjong sampai Demas Raya masuk Solo. Itu adalah semuanya luak tanah datar. Cuma kini ikolah menjadi daerah kabupaten Solo, Demas Raya dan lain-lain sebagainya gitu. Secara adatnya sebegini masih sama. Sama ya, Wan ya. Itu banyak makai adat Koto Piliang. Tapi kalau orang tuh pakai bendera mana? Kalau tadinya luak tanah datar berarti semua seperti tadi. Daerah Solo aturannya seperti yang tadi. Berarti Kuniang di bawah ya. Kuniang di bawah. Mande. Solo masuk Solo. Tapi kalau daerahnya seperti itu Pariaman lain lagi. Pariaman ada yang memakai ditambah di putih gitu ya. Melambangkan katanya daerah rantau alam bisa sampai begini masih terjadi persoalan dalam hal model go. Ada tambah marwah putih gitu. Alam orang Padang ada yang pakai itu dulu dan sampai gini pemahaman aturan itu sampai gini masih terjadi sepakat mereka oleh ahli adat. Tapi untuk khusus daerah tadi yang tiga tadi itu sepakat mereka seperti itu. Cuma daerah Pasaman, daerah Pariaman, Pasisia itu kan termasuk daerah rantau, kemudian termasuk daerah Pasisia. Daerah Pasisia, kemana nang Kuwait. Kalau daerah itu tuh mungkin arahnya tuh banyak ke daerah apa tuh? Alamu itu. Juga turun dari Solo juga Banawan. Turun dari Solo ya enggak. Orang Padang tuh banyak di Solo. Iya. Kalau mereka tuh banyak di Solo sampai gini masih terikat ikatan tuh. Berarti mereka akan memakai adat Solo. Simbol-simbol Solo. Simbol Solo ya. Iya, dan di Solo di Padang sampai gini masih banyak seperti itu. Dan pertalian tuh sampai gini masih mereka Solo dan Padang, Solo Padang. Dan orang Padang sendiri masih banyak berasal dari Solo sampai gini. Iya. Orang Solo itu biasa. Mapi dan kuning biasa. Itulah wan awak. Kalau je perkara adat kok cie baju dibahas luar biasa. Kok bantu kok bantunya ada marawan antas lempang, ada lo baju putih tanda mau istilah kok tanda malin kayak. Kemudian kita pakai kami pakai model gong hanya sebuah inisiatif mencirikaskan kami dari lembaga awak itu bernuansa adat. Dan kita memang bergerak di adat. Namanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Adat dalam Minangkabau, LPPAM. Barangkali kita bisa buka juga di internet. LPPAM itu khusus bergerak sesuai dengan namanya, kepanjangannya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Adat Alam Minangkabau. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Adat Minangkabau. Alam Minangkabau. Nah itu. Nanti jadi kita akan bisa lihat logo-logonya barangkali di acara-acara yang lain. Barangkali kita akan ketemu dengan di dunia maya. Kita bisa aja. Maya bisa kita lihat nih. Mayawan apa kok? Lah kan nanti di layar nih kita nampak ini kalau ada logo ini adalah LPPAM. Pemirsa lihat ini kita fokus bergerak sesuai dengan kepanjangan namanya Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Adat Alam Minangkabau. Kalau ditanya lagi kenapa itu judulnya, mungkin panjang lagi pembahasan kita. Panjang lagi. Kenapa kita buat itu? Iya.
panjang lagi. Ya Allah, supaya nyo kan ndak apa wan. Kita rantang cie-cie dulu. Diulang-ulang tari wan karena adek kok kan kebiasaan wak biasa-biasa ndak wan. Bisa ya. Awak Betul. biasa-biasa ndak wan. Betul. Makanya wan akak coba biasa-biasa kemari. Betul. Jangan mentang-mentang wan lah luar biasa lah jarang wan kemari. Tergantung. Kok butuh kami jodek. Situasi Pada dan- sana penonton dah. Tu wan. Tergantung situasi dan kondisi. Kita japui kaji lama. Kok adek. Jadi kan adek balik ado adek dan sabana adek. Ya kan? Yep. Ado adat Dan nan diadatkan. Ado adat nan teradat. Ado adat istiadat. Ah, Tak masuk sekolah bawan. Betul. Alah dapat. Jadi mau ulang kaji kan kau guru. Tapi awak nan agak risau-risau kini kawan. Kalau apa tadi beliau wan bantang yang cuma mau ingin ambil nang kampek kawan lah. Ba pulo adek nan setia. Kalau adek nan sabana adek pun setia kawan. Adek nan sabana adek ko. Nandak lapu adek nandak lakang adek paneh. Dah lapuk dia hujan. Kau jawaban ya. Ya nyo. Di basuh ada biaya, di gigi babi basi. Kau nyepatang ya. Kekal dan kekang. Kekal dan kekang. Dan dia sesuai dengan kodrat ketentuan Allah. Alam dan Allah yang mengubahnya bisa terjadi. Kalau terjadi faktor alam, rusaknya, misalkan gunung tu dulu kan tinggi, hijau, di karena terjadi longsor berubahnya. Itu. Karena faktor kehendak Allah ya. Allah. Alam ya betul. Itu yang dikatakan adat nasabana adat tadi. Dan kau nan dikikih babi basi ya. Dia- Dibasuh babi ayah. Dah ketentuan sampai gini rumus fisika sesuai dengan rumus fisika kimia. Batu tu kare tak bisa dipungkiri sampai gini. Jauhi melangua. Iya. Kambing membebek. Kabau burung mengoek. Kicau. Iya. Kabau mengoek. Tak bisa. Dan itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah yang sudah dibawa dari alam ini. Dan orang Minang mengamini itu dan sepakat mengambil itu. Itu yang dikatakan ada suara. Kalau pedusi suaranya alui, laki-laki suaranya kadang. Itulah ketentuan seperti itu. Tapi ada loh laki ni nah, ahai gitu. Kalau lah dan lain model itu alam kan bertanya sendiri. Pasti ada masalahnya. Ada masalah ya. Mestinya pakaian perusi model kau pakai bagian laki-laki. Itu ada masalah. Ada tuh. masalah. Menurut kacamata psikologi ada Minang, ada agama, itu tanda ada masalah. Ada masalah. Di luar ketentuan-ketentuan yang umum nyoba lain dari yang lain. Itu ada masalah. Bahasa agama mungkin sunatullah mungkin hewan ya. Adek sabana adek ada nasabana adek kok mirip dengan sunatullah. Sunnatullah wa sunnatur rasul. Sunnatullah wa sunnatur sunnatur rasul. rasul. Dipaksakan memang adat ketentuan dari Allah kawan ya. Betul, ketentuan. Dan orang Minang dijadikan itu adat. Iya. Dan dijadikan sebagai sumber adat, masuk ke dalam adat Minangkabau seutuhnya, kemudian menjadilah sebagai sumber hukum adat Minangkabau. Dan dalam puak daripada dalam kan yang dibasuh babaya di kibibasi nyu kekal dan kekang, dan orang Minang sepakat mengambil itu. Sia mengubah itu nyu kan sumpah bisukawi. Dia kata indah bapuca ke bawah indah bore di tengah-tengah di giri kumbang Minang santiang wa tumbuh di batu dibisakan mati tanamu alah dalam bahasa lainnya marangi gitu. Marangi ya. Makanya kita lihat orang-orang yang ketentuan hidupnya banyak melanggar norma adat, melanggar agama, kita akan bisa lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Wajahnya gersang, pambangih nak manantu, pambudui, batu, minum ndak mau lapih awi, makan ndak mau kanyang. Kau ya. Aku salah satunya menurut pakar ada itu karena kamu tu orang nang kanai sumpah bisukawi itu sangsaro itu Kanai sumpah bisukawi ya. sumpah bisukawi. Nya orang-orang adat tu ke nyi awak kau ketika dia kayak jadi datuk sumpah di Quran kau. Salah satunya sumpah bisukawi. Oh, jadi bukan Akan Al-Quran ya. menjalankan aturan adat dengan seutuhnya dan ditirangnya sumpah tadi, sumpah bisukawi. Ditambah memeliharaan anak kemanakan, menjaga ratu pusako, dan lain sebagainya tu. Kemudian sumpah dari kuncinya tu. Mangkonya aja lihat banyak pelaku adat, nah macam-macam perangainya, maka nak sansaro duitnya. Orang tua-tua dulu mengecek tu dia rak balang miko kemudian orang tua-tua mengecek dulu cilakoi duit kan orang tua-tua mengecek model tu langgar nak ketentuan tua-tua dulunya itunya tu. Cuma orang kan berabuk jadi datuk wan. Ini bagi orang yang paham dengan filosofi seorang datuk, seorang pemimpinan dan sebagainya, dan yang mengerti beban barik Sungulang Batu tu, ambo yakin tak kena muanya minta tu. Yakin ambo. Yakin kami kita sudah lihat di lapangan tu. Banyak anak-anak muda
kita cari kenapa nak nama. Ternyata bagi mereka yang berpikiran luas, yang cerdas dan sebagainya, nyo nak nama tu. Nama mambiak tu. Nyo ingin menjalankan pertama kerana nyo tahu ini beban. Yang kedua karena pemahaman keilmuannya lain ada itu. Biasanya nolak tu. Ya, jadi bukan gagah-gagahan juga lah. Gagah-gagahan yang terjadi Badara itu, biru di Minangkabau bukan gagahan. Dan itulah yang akan kita bahas kini. 7 diantaranya persoalan awak, persoalan adat Minangkabau yang menjadi faktor penghambat majunya adat Minangkabau. Salah satunya memang itu Gala. Salah satunya Gala, Wan. Karena tunggu. Jadi Wan punya penelitian ada 7 faktor pambek pemajuan adat selingkah negari tersebut. Ada 7 faktor yang mendasar yang menghambat majunya adat di selingkah negari. Oh iya, jadi tadi ada adat istiadat, ada yang diadatkan, dan adat istiadat, adat selingkah negari ya. Adat selingkah negari kok adat yang sebenarnya turun temurun dari moyang dulu yang berbeda-beda tuh negari. Beda tuh negari itu. Artinya kesepakatan dari seluruh unsur adat di Ciak Nagari itu yang berbeda aja negari-negari lain, Wan. Jadi adat selingkah negari adalah aturan, adat, kebiasaan ataupun kesepakatan dibuat oleh suatu negari untuk kebutuhan negari itu. Itu bahasa simpelnya itu. Jadi apa yang butuhkan negari, berapailah pemuka adat, nyebuatlah aturan sikap negari untuk negari. Itu namakan dengan adat untuk negari tersebut. Contoh ketek misalkan dulu kalau ada mujua tu baimbawan, batu-batu baimbawan. Datang nanti anak kemanakan dari Datuk A atau Datuk B, nyopai ke Pariaman, tuan sianu ke baralek itu. Nah, itu kan itu dulu. Dan itu adat. Dan itu memang harus model tu nya dia tahu kan. Tandonya awak ko ado mujua baimbawan. Nah, kecuali Malang, kalau Malang Bahambawan tak bagi tahu doh. Hanya bagi tahu, hanya datang dengan sendirinya dan sananya mungkin ada bagi tahu bagi apa. Nah, hari ini ada apa? Ada WA, ada WhatsApp dan sebagainya. Mungkin perubahan baru tu ada singkat negari. Nah, itu doh. Kalau kita ada WA, sepakat boleh di negari ko. Maksudnya awak kini ko kalau ada orang kabaimbawan cukup je WA. Memang tu disepakati penjadilannya adat. Jadi tak lo salah dia dek tu ya, Wan ya. Tak salah. Karena lah disepakati. Tapi ingat kata ada kata sepakat. Ada kata sepakat. Disepakati dulu di negari. Disepakati dulu. Jangan cuba-cuba dibuat-buat. Apa kata adat Minangkabau? Masalah padiran sengkara, masaknya mereka tangkai, berbuah jarang nama do. Yalah. Adat itu berbuah sentak, jarang bisa orang mangkai tiba dan punya tangga saja. Tangga saja. Nam punya tangga saja tadi itu pemuka adat, pelaku adat. Ya, itu baru tahu baru mana. Bisa tangga. Tapi melibatkan dan diputuskan oleh pemuka adat. Nampunyo tadi itu pemuka adat. Bukan, yang punya tetap adalah nagari. Dan melalui pemuka adat. Ya, yang memutuskan pemuka adat. Ya, kan tangga dan PKB di beliau itu. adat selingkah nagari itu sifatnya kan berbuah sentak. Iya. Bisa diungkai. Kecuali adat Sepadang Panjang. Apa pula adat Sepadang Panjang itu berbuah mati. Jadi ada adat yang berbuah mati. Ada buah sentak. Ada yang buah mati. Ada buah mati. Ada Sepadang Panjang. Ada yang berlaku dalam Minangkabau seperti yang kita jadi adat Sabana adat dan diadatkan. Itu adat yang tidak bisa diubah. Nah, itu adat buah mati. Tunggu ada Sabana adat. Adat nan diadatkan. Adat nan diadatkan. Itu adat sebuah mati namanya. Adat buah mati namanya itu. Tidak bisa diungkai-ungkai kecuali ketentuan Allah dan alam yang mengubahnya itu. Kalau kita sarankan Niko, mungkin kita singgung sedikit. Adat Sabana adat itu ketentuan-ketentuan yang lahir sedemikian rupa. Kita rinci lah kita dari uraian tadi. Kemudian orang Minang mengambil iktibarnya ke alam tadi. Karena lu ada ketentuan-ketentuan hukum agama yang mengajarkan. Mereka belajar saja ke alam. Maka keluarlah istilah waktu itu alam takambang. Alam Tekambang jadi guru. Belum sampai sana lah. Alam Tekambang baru. Ambil realita pelajari. Begini ya. Karena ada hikmah di balik itu dijadikannya guru. Nyambil iktibar, nyambil pelajaran, alam Tekambang jadi guru. Nyambil manfaat yang positif waktu itu, ada yang negatif. Nyesalin ada yang bermanfaat. Maka ada yang
sesuatu waktu itu berkembang dengan majunya mereka punya ilmu itu, mungkin dalam bahasa sekarang ada ilmu hitam, ilmu putih ya, berkembang banyak lah orang Minang dulu hebat, pandai mau modeko, kadang-kadang dengan keyakinan animismenya dulu, dinamismenya dulu, sehingga bisa gitu. Contoh sampai hari ini yang masih berlaku dia, yaitu adanya ubek tersapu misalkan. Kemudian ada keyakinan inyo terhadap leluhur misalkan. Kan ada tiap hari itu. Angnya bayi kesinan tu dengan hari sakit ang mego kemana itu. Dia mandi dengan hari yang sakit beko itu kan. Jampai ke batu tu. Jampai ke batu tu, atau kalau sukuku beralih harus antaran kalau hujan hari kan dah tu. Kan dah tu. Sampai gini kan masih ada tu. Dan itu masih warisan dari dulu. Yang islamisasinya belum selesai. Islamisasi di Minangkabau kan pernah kita bahas dulu kan belum selesai. Ya tu. Model kumayan kamu doa ya. Masih ada sampai gini gitu. Itu kan masih dulu. Ya. Masih lu selesai lah. Nah kemudian Islam masuk, rap diajarkan norma nilai sosial orang Minang dan tadi itu rancak sesuai makanya ketika Islam masuk ke Minangkabau diterima seutuhnya. Tidak ada satu pun ajaran Islam yang dibantah oleh orang Minang dulu, diterima lah. Kemudian persoalannya muncul ketika aliran paham lama sebelum Islam masuk masih melakik dalam diwanya, masih belum habis dan sebagainya, itu belum habis, belum terkikis mana sampai detik ini masih terwaris sampai gini. Makanya jangan salah, tiuk negari masih ada dukun, jangan salah kan, masih ada sampai gini. Makanya awak kini ku beraja menuntui, beraja selawat, beraja pasambahan, ada namanya pemutui. Beraja silek awak pakai pemutui kan ada seperti itu. Sampai gini masih. Betul. Pasambahan ada pemutih. Masih ada. Masih ada makai seperti itu. Because ada kunci itu. Ada nama istilah pasak lidah lah gitu kan. Kalau mengecek jurang tu bisa pasak lidah orang ni kan. Ada macam masih ada seperti ini. Silek makanya ada diputui kan, putih sekabuang, pisau cerawik cek, bareh banang 7 ragam misalkan, ayam putih si kuat misalkan. Ya seperti itu pengaruh fakta alam dulu. Nah setelah Islam masuk, hal ini belum selesai, belum tuntas. Itunya makanya orang masih banyak orang naik rumah masih bebantaian ayam sampai gini masih ada kan belum tuntas. Pisang di pisang kudo. Ada yang bisa memberi makna ya, nanti maknai itu. Cari filosofi pisang itu kan buah manis supaya orang punya rumah suku mani bisa saja filosofi itu. Tapi dulunya tokoh-tokoh awak dulu, nenek dulu tidak seperti itu, karena itu adalah kepercayaan mereka dulu. Jadi perlu catat, si Islam masuk, kemudian belum selesai disampaikan dakwah, guru mati lo. Nah belum selesai, datanglah Tuan Receh, datanglah Padri, datanglah Imam Monjol dan tim dan kawan-kawannya, sampai Rimau Selapan dan sebagainya. Terjadilah perang Padri, baik masalah kita maupun penjajah Belanda. Belum selesai lo dong gitu. Oh yang tekana patah apa kawan? Baburu kepada data dapat raruso barang kaki. Baguru kepada aja. Bak bungo kambang tak jadi. Dicari sirek kan adalah celek baburu kepada data dapat raruso barang kaki. Dihalau ke tengah padang. Baguru ke palang jadi bak bungo ke pandang tak jadi. Dicari surek guru lah mati, dicari surek lelang. Kira-kira itulah seperti itu gitu. Nah jadi itu nilai-nilai adat yang dulu kemudian dilahirkan dalam bentuk kata-kata kieh, kata-kata pepatah, mamang, bidal, pantun gitu kan. Dilahirkan dengan bahasa-bahasa yang tidak langsung gitu kan. Makanya bahasa-bahasa kata-kata kieh, mamang, bidal tuh sampai kini kok. Kemudian istilah-istilah itu banyak dengan bahasa alam, alam takambang jadi guru. Kemudian kembalikan Siriah ke gagangnya Pinang, kata-kata alam itu banyak dipakai itu. Sampai gini. Sampai gini dalam buku Petatah Petiti kita baca banyak tuh bahasa-bahasa mengambil alam. Tirulah pak, tirulah, jangan ditiru pak ayam, tiru parangai, tiru induk ayam. Kan ayam lagi istilahnya. Tiuk ayam, tiuk lasuang, ada ayam gadangnya. Mbak ayam di lasuang tinggal apa? Ayam gadang. Ya pokoknya istilah tuh banyak memakai pepatah alam itu tuh. Dan yang banyak memakai istilah alam, pepatah petitih mamang bidal tadi itu termasuk ada ilmu bahasa Kousang yang waktu itu
mereka buat setelah Islam masuk sampai kini masih dipakai. Dan itu yang dikatakan adat diadatkan. Gitu Pak. Petatah petiti pemikiran-pemikiran lama dari nenek moyang dulu sebelum Islam masuk masih rancak, masih kuno. Apa tadi istilahnya? Diadatkan. Adat lama pusaka usang. Adat lama pusaka usang yang turun temurun. Nah, nyambiaklah adat tadi itu, istilah-istilah adat lama tadi, baik mengenai alam, petatah petiti masih rancak kuno. Islam masuk dicocokkan bapadulahnya menjadilahnya adat nan diadatkan. Nah, makin kuat jadinya adat Minangkabau tadi. Dulu masih ngonyek Islam nengok dan jadilah itu sampai kini ahli adat mengistilahkan juga dengan adat dan sabana adat itu. Itu diistilahkannya juga adat dan sabana adat. Nah, sabana adat dan sabana adat kok fakta-fakta alam realita yang dari dulu tu andai gitu, ndak ada Islam datang, sebelum datang Islam mereka sudah mengambil libar dan mengambil istilah-istilah itu. Contoh celai kalimatnya. Nang kuliah kundi na merah sago na banyak bodi indah baso. Sampai gini kan masih dipakai orang. Setelah Islam masuk dah mantap jadinya. Islam kan akhlak betul. Dipeganti kan luar biasa. Sopan santun. Itu. Nah, berlemah lembut. Tambah mantap jadinya. Maka adat nasabana adat dan adat diadatkan. Jangan coba-coba untuk diubah. Kalau diubah itu diarah bala dan sengsara. Nah, tugas kita hari ini adat selingkar negari sudah mencerminkan nak, sudah berpijak nak kepada adat dan Sabadang Panjang. Kalau alun ikulah tugasnya yang ditugaskan oleh adat Sabadang Panjang. Siapa bertugas Wan? Ada orang pe gini. Itu. Jadi dari tiap-tiap nagari, adik selingkar nagari harus berpatokan kepada adik Sabadang Panjang. Betul. Inilah referensi utamanya. Tidak boleh undang-undang dasar GBHN adat kan? Semacam GBHN adat atau undang-undang nasionalnya lagi. Iya. Kalau provinsi kan undang kan tidak boleh bertentangan dengan undang nasional. Betul. Kalau daerah kan undang-undang kan tidak boleh bertentangan dengan undang nasional. Jangankan undang nasional, undang-undang provinsi nasional boleh melanggar. Itu perumpamaannya. Nah, ikulah undang-undang nasionalnya tuh. Yaitu adat pendistara sang kitabullah orang minalah mengamini itu jangan coba diubah. Kalau dia nyampang diubah itu, aku kepada generasi yang menang dimanapun yang beradu hari ini, kalau nyampang diubah apa pesan orang tua dulu? Kok nyampang dia lihat orang jalan lalu, dipapeh orang jalan cupak dipapeh orang Pangaleh, dipapeh orang pasar atau cupak dipapeh orang Pangaleh, jalan ya seorang lalu, nyampang jalan dia lihat orang lalu, nyampang pasar dipapeh orang Pangaleh, siang kalangan majuang itu kata orang tua tu, kipeh panji-panjang siang kalangan majuang kipeh panji-panjang yang jangan takut darah terserak, jangan takut darah terserak. Kalau ndak aja babadang mati basilang karih dilia nambana sampaikan yo. Itu kata orang tua. Dalam syarat bertamu kulil haq walau kana murro, sampaikan olehmu walaupun yang benar tu walaupun kadang-kadang baik. Dan sejarah pun mencatat catatan sejarah orang menyampaikan kebenaran sering berbenturan dengan penguasa-penguasa atau orang-orang yang zalim. Itu tercatat dalam sejarah sampai detik ini. Makanya Minang cek model tu. Jangan takut darah terserak. Kalau ndak ajar pemadang mati, Allah ajal. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kan model tu. Ndak bisa dimajukan, ndak bisa dimundurkan. Soal mati kau. Walau semua saat kata Allah kan. Ndak bisa dah. Nah, makanya untuk menjaga benteng itu di adat Sabadang Panjang adat selingkar negari ada namanya dubalang untuk menjaga tadi dalam orang pejenih tu. Oh itu tadi dubalang. Orang bagak ke ya? Orang bagak. Kamtip emasnya tu. Ko dan mahari mantan tanah kan? Betul. Dubalang. Pertama tadi dubalang. Pertama ndak buku tu nomor rampek. Oh rampek kau? Anu pertama datua. Angku datua dulu. Manti. Malin dan dubalang. Dubalang inilah sebagai orang yang nanti tagak di pintu mandareh. Karuah hendak selesai, inyo nyelesai yang lain. Karuah hendak jadi, inyo menyanyi yang lain. Kusuk hendak selesai, inyo nyelesai yang lain. Sabalun tibur sinan andaknya jangan sampai terjadi hal lain dan inyo berhak bertindak sesuai dengan aturan hukum adat yang ada di negari. Tapi ingat, inyo tidak boleh lo bertindak lo kalau tidak ada aturan adat di negari. Perlu catat. Iya. Selagi artinya kareh di aturan
yang dibilang tadi, manapu adado Maria mantam tanah. ya kan? Ya. Sesuai dengan aturan dalam selingkah adat, negari itu. dalam selingkah negari tadi, tidak bisa do. Okey. Kekuatannya tu negarinya, bukan negari lain, tidak boleh Ya, nyawai. ya. Kecuali lah kita lah parang sinsiangkan dengan baju. Mantap. Kalau nyampang jalan dia lihat orang lalu je tadi kan. Nyampang batu mejan dia lihat orang. Nyampang batu, istilahnya tu mejan, batih, istilahnya tapal batas bahasa gini ya. Bahasa gini nampang tapal batas dia lihat orang. Tidak ada cerita sinsiangkan dengan baju. Iya. Jangan takut darah terserak gitu. Nambana harus sampaikan. Betul. Nambana itu hak Allah. Kalau nak sampaikan kebenaran, tidak ada hak Allah, hak setan juga masuk. Iya betul. Wan, awak terfikir cik Wan, bolehkah cik nagari sepakai dari aturan nagari mereka Wan? Setiap anak gadis di kampung gitu kok. Contoh lagu nagari kok. Kalau no keluar kawasan, itu wajib misalnya pakai baju kurung dan pakai keruduang. Kalau itu sepakai di negari, apakah itu namanya ada selingkah negari Wan? Itu bukan adat selingkah negari lain, itu adat sebatang panjang. Kalau soal menutup aurat, nak contoh yang lain lah. Kalau itu adat sebatang panjang. Kalau contohnya, apa contoh yang lain? Kalau artinya disepakati, misalnya, kalau gitu, kalau ada yang meninggal, awak membawa baris secupak surang, itu ada selingkah negari. Kalau itu tuh boleh ada sebelah panjang tuh. Kalau menyangkut hal model tu, kalau ke Malang tu kan tak ada aturan dia ada sebelah panjang kan. Cuma ada selingkah negarinya, ada lain yang ican seliter 2 liter, baru ada selingkah negarinya mulai tu. Tapi gitu. membawa tadi kalau baris tu umum tu. Itulah ada sebelah. Tu umum tu kan ya. Umumnya tiap negari di. Kalau awak membawa ayam gadang siku bisa bakonya. Itu termasuk adat sebelah negari tu. Selingkah negari kan. Di Kampung Ambo, contoh di Kampung Ambo, seorang baru nikah, kemudian hamil di 3 bulan hamil. Istrinya, berarti itu sebagai bentuk syukur. Biasanya bakonya membawa ayam gadang ya. Itu bahasanya simbolnya tu bako tu bangga. Baso anaknya nan menikah kesinan tu ditampai di rumah anak calon anak gini tu betul-betul jantan itu. Itu simbolnya. Itu simbol ya. Simbol batu jantan tu buktinya. Ada yang jantan. Yang jantan, bukan jantan. Simbol ya. Simbol tu. Yang kedua itulah simbol keperkasaan. Berperkasaan, dan itu sebagai ucapan mengasih. Dan biasanya ayam tu nyukambang biasa tu. Biasanya kambang kan. Biasanya kambang kan. Ada kekhawatiran adik selingkah negari itu apa halang supaya apa nak maju-maju apa kira tantangan pertemuan? Baik, kita mengarah ke sinan pembicaraan. Adat selingkah negari seperti gitulah bahasa tadi. Adat selingkah negari ada adat sebatang panjang. Pemajuan adat itu penjawantahannya memang dia adat Minang magiah otonomi khusus dan hak seluas-luasnya kepada negari sebagai daerah otonom yang bisa mengembangkan, memajukan negarinya. Adat sebatang panjang tidak akan ikut campur. Kecuali kalau dialah melanggar aturan adat dan sabana adat dan adat yang diadatkan. Ataulah melanggar aturan-aturan adat dan sebatang panjang. Baru adat sebatang panjang akan berbicara gitu. Cuma hari ini persoalannya adalah siapakah yang akan menegur seandainya terjadi adat sebatang panjang yang melanggar? Siapa hari ini yang di Minangkabau yang belum ada kesepakatan secara umum akhir-akhir kini gitu? Lembaga sebagai kan kerapatan adat kan harusnya kan sumber. Kan tidak ada sumbernya, ada Elkam. Elkam sumber ya. Ingat, Elkam bukanlah perpanjangan tangan dari kan, lain bolo, lain lagi badannya, lain lagi onggoknya. Elkam tu lembaganya kan. Kayak apa NGO istilahnya kalau tidak ada yang serimatnya Minangkabau, tidak ada. Cuman dulu di Minangkabau pernah ada raja. Dia raja kalau memutuskan secara bersama, dan raja pun memberikan hak penuh kepada negari masing-masing. Maka di negara tersebutlah terjadi hukum masalah dan sebagainya itu dipecahkan oleh negari. Yang namanya rapid tertinggi itu adalah namanya kerapatan negari. Kerapatan negari di bawah pimpinan Angku Palo namanya. Dan ini berhak memutuskan tentang persoalan hukum di negarinya dalam negari masing-masing. Bahkan ada dulu peradilan adanya dulu. Tapi hanya awak membaca dulu dalam membaca saya bisa atau menengah-nengah saja itu. Tapi dalam realita Cik Zainuddin dulu mana itu ya. Baik supaya lebih fokus awak. Nah, kita akan masuk kepada
kenapa adat di negara disebut agak lamban perjalanannya? Kenapa kurang maju dan sebagainya? Padahal adat lah bagi ruang seluas-luasnya kayaknya. Ya. Lagi meruang seluas-luasnya, tapi lambat gitu. Kan malah terhalang. Bahkan kadang-kadang sangat boleh dikatakan tidak berkembang gitu, tidak maju gitu. Mestinya maju gitu, karena dia lagi otonom khusus, karena bisa menentukan rumah tangga sendiri dan anggarannya sendiri gitu. Nah, setidaknya perhatian awak terhadap nagari ko memang sebenarnya harus kenapa demikian, karena nagari ko secara aturan adat mereka ko lah luas, kemudian lah beri aturan tersendiri untuk mengembangkan dirinya. Namun agak lambat itu. Ada 7 faktor barangkali yang perlu kita bahas hari ini. Kenapa adat di nagari agak lamban, sementara harapannya terhadap nagari itu luar biasa. Seperti pernah kita contohkan dulu di Bali ya. Di Bali. Desa-desa di Bali itu berpacu untuk kemajuan. Dan kebetulan mereka memang secara ekonomi bagus. Nah, dan lain sebagainya. Tapi yang jalih dari segi budaya awak nak kalah dia tu. Karena ini ada studi kawak dulu. Dulu Bali itu ada studi ke Minangkabau dan ini malah lahir luar biasa, tapi awak sendiri kalah itu. Nah, ada 7 penyebab kalau acak lihat kenapa adat Minang tu tidak maju-maju di nagari dan sulit berkembang gitu. Satu. Yang pertama adalah gala pemuka adat atau pemuka adat yang hanya sekedar prestise, bukan prestasi gitu. Akhir-akhir ini ya banyak gelar adat tu hanya sekedar prestise, alik adatnya tagak pengulua dengar meriah tu. Bahkan menghabiskan uang sekian besar. Bahkan yang lebih berbahaya kadang-kadang ada perabuian malah gitu. Perabuian gala dan lain sebagainya. Bahkan ketumbin jadinya ada je tu masalah-masalah baitunya tentang gala adat tadi. Jadi nah, akibat pemahamannya adalah sebuah prestise bukan prestasi, di bawahnya gitu. Di bawah saya adalah datuk dan lain sebagainya. Dan saya ini adalah memang dia nak ucapkan tapi di tingkahnya model itu. Dan lebih parah halnya sulit dinasihati gitu. Dan dianggap tidak pas gitu. Nah, ini pemahaman seperti ini perlu diluruskan dan banyak berkembang kadang-kadang oleh pelaku adat ini, pemuka adat ini. Kadang sesudah gala datuk apa dalake liau berangke ke ada juga makanya jadi sekadar persisih kadang-kadang dan sebaliknya sudah berangke tadi kan. Ada lagi kejadian dari rantau karena piti tapi pulang melek ngala. Kemudian selama aku nak benar kampung, tak tahu menau psikologi kampung ni, kampung Cipitih saya. Banyak juga terjadi seperti itu. Melaki yang kalah pitinya banyak, meriah di kampung, Pak Wali Kota, Bupati dan sebagainya. Sementara adat asli yang mereka di kampung kebetulan tak punya piti, tak banyak ikut dan sebagainya, tak bisa berbuat banyak. Akhirnya tagih lah kalah tadi. Kemudian bawa kan tahu lihat. Sehingga kemanakan serupa ayam kehilangan indua. Banyak seperti itu. Kalau mereka lai diayomi oleh kemenakannya di nagari dan sebagainya, painya memang terjadi seperti tadi. Tapi kalau hendaknya diayomi oleh masyarakatnya atau kaumnya, biarlah pai dia ada. Kadang-kadang datang ke tempat beliau berbahasa Indonesia beliau. Kalau bahasa Indonesia. Maaf, saya ada konsultasi yang datang dia di rantau mau jadi datuk dan sebagainya. Pernah tu sering datang ke rumah, hendak sering mana adalah gitu kan, datang ke rumah juga dia tua. Ya kita beri saran lah gitu kan. Nah, itu yang terjadi seperti ini. Jadi karena gelar datuk dianggap sebuah prestise saja, bukan sebuah prestasi. Yang kedua, lambatnya pemajuan adat. Yang kedua faktor itu adalah perasaan lebih tinggi. Lebih tinggi. Hal ini kadang-kadang adalah masalah psikologis. Seperti yang terjadi yang katakan tadi, dan sedikit mereka tu ada yang datuk mah. Jangan saya ini datuk, jangan enggak merendah-rendahkan, jangan merendahan, bahkan membungkuk, basalam, harus nyolo awak lu dulu, anak kemenakannya harus dulu. Ini kadang-kadang kan bertentangan dengan prinsip-prinsip nilai dan moral gitu kan. Dalam apalagi adab dan akhlak siapapun dia dan lain sebagainya. Kita kan harus saling menghormati gitu kan. Cuma ini yang kadang-kadang bahkan kadang-kadang tuh dinasihati kadang lah merasa tersinggung dan diambilnya ke negatif pikirnya, ada yang dilecehkan gitu kan. Ada yang dilecehkan, kadang-kadang bicarakan juga anak kemenakan di rumah. Kau timbul lo emosi kemenakannya, malah kemenakannya lah berang lo kau orang nan sabalah tadi yang menurut mama ni dilecehkan. Jadi akibatnya perasaan lebih tinggi tadi, dan kau tidak diaragonya doh, mengecek kemenakannya. Kemenakannya itu lah berang lo, lah timbul lo musuh baru. Bahkan bisa berujung pidana. Bisa berujung. Batangka, bacaka, yang bakili, bado
apa kali ya tadi. Ada juga gitu. Nah, itu akibat tadi karena mereka tuh merasa lebih tinggi gitu. Ada seperti itu. Padahal kadang-kadang kemanakannya tuh orang kampung itu kan ada profesor, ada doktor, ada sarjana. Awak mungkin di perasaan tadi ada yang ada seperti ada oknum-oknum seperti itu yang kadang-kadang itu menghambat pemajuan adat yang lain. Iya. Yang ketiga, sebenarnya alangkah sebentar berarti sebenarnya alangkah eloknya ketika lo bergelar, ketika ada ahli di bidangnya kita panggil, kita ambil, kita serap ilmunya. Kita nanti di ujungnya kan kita sampaikan kalau waktu memungkinkan. Badai terjadi itu. Siap. Itu kan Tiga terjadi itu gitu. Kemudian yang ketiga, yang lebih parah menghambat pemajuan adat, dendam leluhur itu. Dendam leluhur. Apa yang maksud dengan dendam leluhur? Kadang-kadang dulu awak orang Minang kadang-kadang berpikir itu kadang-kadang tidak hanya cukup dengan pariso, ada juga raso itu. Nah kadang-kadang ada raso itu yang negatif dan timbullah terjadi kesalahpahaman seperti adik-adik tadi, kemudian terjadi cekcok, permusuhan, kadang-kadang malamunya gitu, lamu mendendam, dan itu kadang-kadang berujung kepada bakari rotan ini yang kadang-kadang kita kasihan gitu kan. Bahkan kadang-kadang dia lah bermusuh-musuh model itu, akibatnya tertanam antara kaum dengan kaum, suku A, suku B. Ada seperti itu ada. Bahkan mereka antara suku A, suku B tadi, bahkan kadang-kadang pun ada mulia nikah, kayak kadang-kadang ada terjadi seperti itu. Dan itu sangat menghambat pemajuan adat di negari. Yang dendam leluhur tadi diwariskan kepada anak kemanakan dan cucu-cucunya, tidak mengerti persoalan nenek-neneknya dulu. Artinya mungkin gambarannya lebih jelas mereka ya. Contoh misalnya si Ahmad dulu tuh si anuga suku tu ini ida tu awak ditekannya dulu, dizoliminya dulu, diambilnya busuk awak, ditanaman kan ini. Kau nyampang besok angkadang yang di. Jangan kadang-kadang itu yang terjadi. Nah kadang-kadang malu generasi anak-anak itu dalam pikirnya kan tertanam kan. Angjang kau nyesukuna, yo tu sakuna elok dan sebagainya. Akibatnya anak kalau suku dia sama sekolah bisa batal nikahnya. Ada terjadi seperti itu. Nah itu sangat menghambat pemajuan apalagi dalam konsep-konsep ke dunia kemodernan. Sekarang udah global. Betul. Maaf. Jujur saja, sekarang kita di Perskat dan gini didengarkan oleh banyak orang, kita mungkin banyak pendengar ya. Mbak hari ini masalah prosesi perkawin itu kan hanya simbol. Kalau dulu mama itu betul-betul mencarikan calon menantunya batu-batu. Bahkan di suatu daerah seperti Pariaman, mama berani bayar mahal yang namanya wan japui demi mendapatkan minan sumando yang berkualitas gitu kan, supaya gadang-gadang kok jangan indak belaki kemudian itu. Nah berani dia bayar mahal. Boyo lah mama tadi. Maku kini kan dapat jadi sorotan wan japui wan kono mana. Filosofinya bukan itu. Filosofi itu mama ingin mendapatkan menantu yang berkualitas, akan melahirkan nanti sako-sako yang berkualitas. Kalau menantu hebat, mantap dan sebagainya. Dalam agama, dalam bahasa psikologi kan dibutuhkan juga bibit, bobot, bebet. Nah, itu kan dibutuhkan. Dalam bahasa agama kan juga model tu. Kau dapat biarlah bini tu, biarlah menantu tu kayu elok kan. Kayu elok. Alah tu. Kayu elok gagak rancak. Lah kau dapat. Siapapun orang pasti berkeinginan seperti itu kan. Tapi kalau ndak bersobok sadoannya kecik Nabi, dia nama gamu. Dia nama gamu, nan elok, nama akhlak. Nah, dan itulah persoalannya. Dia akibatnya batal. Ndak jadi kan ada dendam. Ang ndak boleh kawinnya pada tu. Karena dulu nini aku akibatnya si Leni, si John tadi yang sudah mengikat kasih sayang cinta basuh anak muda kini akibatnya mereka harus putus dan harus dipisahkan oleh adat kan. Adat sekarang hari tadi. Nah karena adanya dendam leluhur. Yang tak segede dendam leluhur kok bakal rotan. Betul. Rotan. Maaf, tidak hanya antara suku dengan suku lainnya, dengan nagari bahkan seperti mana kita singgung dulu. Orang Badun sana pun ada yang terjadi hal seperti itu. Bahkan orang beradik kakak pun ada yang terjadi seperti itu. Karena pemahaman tentang adatnya, adat singkat negeri dan adat sabana panjangnya tidak mengikat kepada sebuah konsep adat dan sabana adat yang bersumber dari Al-Quran. Agama mengajarkan kita pemaaf kan? Agama mengajarkan kita harus sabar. Dalam adat Pandisara pun diajarkan kita harus sabar. Karena itu adalah martabat manusia menurut adat Minang. Tapi mana sabarnya? Kalau awak baru sana bersetangga kita tidak berkesapuan, tidak berkeeloan, pai ke dukun, main baracun, main bunuh, main zolimi,
Mana letak kebersamaan? Memfitnah masuk. Memfitnah. Mana letak kebersamaannya? Mana letak sedanciang babasi sejak bayamnya? Mana letaknya surui selangkah? Di mana? Kailia serangku dayung. Mana ada. Nah, jadi betul apa yang dikhawatirkan oleh pakar-pakar adat ini. Adat Minang tinggal serpihan. Hanya indah ketika dibaca, tapi pahit untuk kita laksanakan katanya. Wah, itu yang. Tapi gini lah mulai tu saja LP lembaga pelatihan adat kau lah mulai bangkit tu neh le. Baik. Baik. Yang keempat. Yang keempat adalah yaitu adat lambat majunya di negara itu melakikkan gala adat yang tidak cocok atau tidak pas dengan kepribadian yang menyandangnya. Artinya gelar adat tidak diposisikan kepada yang pas bagi orang menerimanya. Akibatnya apa? Terjadi ada pemaksaan nilai adat untuk mereka. Dia tak mampu sebenarnya dong. Kecil adat Minangkabau, karambia tumbuh di mato, batuang tumbuh di buku. Batua itu realita. Ini karambia tumbuh di mato, batuang tumbuh di buku. Iya, betul seperti itu. Memang seharusnya model tu. Kalau anak batuang tentunya di batuang tentunya akan melahirkan anak batuang. Kemudian karambia tentunya melahirkan anak karambia dari karambia sendiri. Artinya memang dari suku dan kaum itu tidak boleh kena lain batuang. Tapi kalau memang demikian halnya, hendaknya adat kan mempersiapkan jawari siapa calon pemikir gala maka ada edukasi dalam bahasa canggihnya, harus ada pendidikannya gitu kan. Sedangkan untuk menjadi cleaning service segini penataran lo sekian bulan sekian tahun lo kan. Untuk resepsionis di Mongko selalu ada pelatihannya, senyumnya bagaimana. Pramugari belum lagi. Nah, itu akan memimpin manusia di nagari, dunia, akhirat. Mereka tidak ada pembekalan apa-apa. Nah, maka berpasang, saya Semarang berpasang, saya keluar dari Jawinya kadang tak Jawi kita nak pokok keluar lagi habis cerita. Seolah demikian. Nah, jadi akibatnya galako tidak relevan dengan penyandangnya. Sementara yang menyandang galako akan menentukan arah ke depan. Betul, apalagi kalau datua. Datua aku kan pemimpin. Datua tu disabut penghulu. Penghulu tu artinya bahasa pemimpin. Dia hanya panggilan penghormatan. Namanya ni mama. Pangka johulu nyinyo kaya. Pangka johulu. Idinyo gitu. Mangko pada mulanya penghulu. Mangko dinamakan penghulu tu pemimpin yang akan memimpin kaumnya tadi gitu kan. Nah, sementara ilmu bekal kepemimpinan tak ada. Langsung jadi datua. Kemudian tentu tidak sesuai antara kaluan hijau keduanya. Tidak laki di kalung pasti dilihatnya. Akibatnya itu terjadi. Begitu juga gala-gala lain. Gala-gala datu gala data. Lalu le gala manti, gala malin, gala dubalangnya. Sian betul gala kati. Kati itu dalam bahasa adat itu khatib. Khatib yang berposisi adalah mereka itu pendakwah dalam kaum. Dalam nagari. Nah, aku dia tidak sekedar pelengkap saya di rumah kalau nado galakati di sekolah kan dia mengiat segala kati. Tidak demikian. Khatib kan dicari kriterianya. Kira baca ngaji di mana ya? Sembayang sekali sejumat. Nah, di tidak cocok ya ya. Di manti ku dalam bahasa adat kan bahasa umum ku. Orang tagak di pintu susah tapi mengadu orang kedua setelah raja setelah datua. Di selesai dia nyolo. Datua piku keteputui. Di dinyo dulu yang akan menyelesaikan ku. Sekda. Lebih lah Kesra bisa, Kesekra bisa, Segnek bisa. Orang kedua ya. Orang kedua. Dirjen kalau tiba biasa tu. Dinyo sadonya dong. Jadi mangkunya aku betul-betul kalau anda adonyo, datu aku nak bisa mengarik dong. Betul kira posisi. Berarti posisi mantiko posisi na betul-betul strategis ya. Andai kan anda adonyo, anda bisa datu ada dong. Anda tentu datu ini kerjaan itu kasarnya dong. Nah, hari ini anda dianggap penting saja gala tu. Nah, gala manti itu gala cerdik pandai. Tergantung negari masing-masing. Di negari yang orangnya bakal kati di kampung lain namun tak tahu. Manti itu cerdik pandai. Katip. Ya, manti itu cerdik pandai kelompok itu. Jadi bisa saja menteri itu. Presidennya ada presidennya kok. Menteri. Presidennya kok dah tua. Presiden dah tua. Menteri. Orang kedua. Mantul. Tak mungkin presiden ada menteri kan. Banyak ngarajuan kok. Contohnya ngarajuan sawah, ladang. Istilahnya presiden atau datuk tahu dari menteri kok. Aduh. Kan presiden tak perlu baca koran kan? Baca koran kan? Apa koran lagi ni tiba? Mungkin sebanyak. Info saja dari menteri. Jadi menteri adalah orang yang sebenarnya berperan penting untuk itu. Okay. Indah kecik manti itu bikot tanda tangan de presiden. Indah itu Wan berarti menghayal pikiran anak berarti
imajinasi yang berarti yang Dubalang tadi ko Balik. kalau tiba di negara ko apa kawan apa namanya itu Polisi, tentara, kalau tentara kepala tentara ko istilahnya Menhum kosrat kira seperti itu. Iya. Nah, jadi manti malin ko tagak di pintu kitab atau alim ulama suluh bendang nagari. Mukaswinya adalah mereka ko adalah orang-orang alim, orang ilmuwan, profesor sinan, orang alim sinan, ustad kiai sinan, yang akan beri pencerahan. Ilmu kan nomor satu ko. Apalah gunanya manti datua kalau nama ilmu nak guna kan. Iya betul. Luar biasa. Di mereka yang 4 ini adalah istilahmu dulu kan tonggak tu, tonggak tu nagari. Kalau nak ada nampe ko nonsen cerita-cerita ada, nak ada artinya tu. Panik cerita modeko sewa. Kalau bantu itu setiap nagari harus mempersiapkan ke generasi muda kini ko siapa calon menteri kan siapa calon Dubalang. Iya, makanya karena dalam mengarah sinan makanya kita buat lembaga pendidikan dan pelatihan ada dalam Minangkabau yang bertugas untuk itu. Iya. Kepada di sana di mana Pembarado kita buat namanya lembaga seperti lambang tadi itu kita buat sekolah adat. Tujuannya adalah setelah sekolah waktu besok mereka siap jadi datua, siap jadi manti, siap jadi malin dan siap jadi Dubalang di nagari. Silahkan kami siapkan ikut jalannya. Betul. Nah. Sedangkan kini saya menjadi lembaga amil zakat wakaf kawana ada lembaga sertifikasi namanya. Baru siapnya menjadi amil berkompeten. Betul. Nazir berkompeten. Betul. Iya kan? Kalau besok itu jadi menteri atau Dubalang atau calon datuk berkompeten. Bisa lembaga sertifikasi ada kawan. Bisa lembaga. Itu mangko buat lembaga iko. Cuma yang dipersoalkan bagaimana dukungan pemerintah. Itu kita butuh itu. Sebab mungkin kalau kami lembaga mengeluarkan itu bisa makai absahnya, tentu perlu dukungan yang luar biasa dari pemerintah setempat. Maka kita temui Pak Gubernur kemarin, kita bicarakan ini, insyaallah ke depan mudah-mudahan ada jawaban. Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya Malaki Anggala sudahlah tidak pas, tentu akan menghambat pemajuan adat Minangkabau. Sumber daya tadi tidak pas ya. Itu gala imam, gala malin, siapa patut gala kati, siapa patut gala pakiah, siapa patut gala labai gini. Kinilah samu sesadonyo. Gala malin duduk lapau bampo di hari itu pas gitu. Sudah doa pandai ya. Pandai. Kemudian yang kelima. Tidak adanya pembekalan untuk kapasitas calon tadi. Tidak ada semacam peningkatan kapasitas atau tidak ada bekal untuk mereka sebagai bahan untuk sebagai pimpinan adat di negari. Tidak ada pembekalan. Iya. Langsung saya berkaitan dengan nomor 4. Langsung saja diangkatkan gitu kan. Mestinya kan siap dulu kan. Itu yang terjadi. Kemudian yang keenam, tidak menjalankan kriteria syarat-syarat sah dan batalnya ataupun buliahnya seorang jadi pemimpin. Dalam adat dan syarat itu dibuat semacam kriteria dan syarat menjadi seorang pemimpin. Syarat menjadi pengulu misalkan. Pertama misalkan ada bali, berakal, jalih jantan betinonyo. Dalam adat Minang itu tidak kunsa. Jalih Minang ko ya. Jalih jantan betinonyo. Ikut jangan dibahas orang gini maaf. Ini jarang dibahas orang masalah syarat itu. Kalau seandainya melambai lo kalau beda. Kama naikkan namanya. Itulah lain itu kan. Gitu. Kita hari ini rapatnya. Halo, nangkan ini napa aja. Bukan kunsa. Iya. Kemudian selanjutnya dalam adat mambiak kata sifat Rasulullah. Pertama amanah, sidik, amanah, fatanah ya. Sidik, amanah, fatanah. Kemudian tabligh. Kalau kita uraian sampai itu panjang lah itu, panjang. Nah, artinya adat Minang menyesuaikan sara. Di samping unsur logika tadi, orang kalau balik berakal itu ini kalau dimakan hukum gitu. Iya betul. Berarti bisa bertindak sesuai dengan norma-norma akal dan naluri-naluri lainnya gitu. Dan sesuai juga kamu tadi, mereka harus punya syarat seperti ini. Setidaknya 7 dan 8 syarat itu minimal harus penuhi gitu kan. Tapi hari ini tidak pertimbangkan bagaimana amanahnya. Maaf. Apalagi aku nak dikaji dia. Yang tampil hari ini apa yang dikatakan Buya Hamka? Apa kata Buya Hamka? Dulu rabab nambah dali. Inilah gondi nambah bungo. Dulu orang berada yang dicari. Kini lebih piti nambah gunung kerja Buya Hamka. Dan ini nampak hari ini gitu. Mereka tidak lagi mengindahkan adat kepantasan dan kepatutan gitu.
Adat Minang tu kan mengajarkan patut serta mungkin gitu. Nya patut tapi mungkin tak. Iya, Mungkin patut tak gitu. Iya. Dekat si Zul diangkat menjadi datuk di kampung Ambo. Oh, patut tapi tak mungkin sebab si Zul tak orang kampung Ambo itu. Iya. Nah, selanjutnya yang ketujuh kurangnya edukasi adat terhadap regenerasi adat. Artinya apa? Itu hari ini kita melihat penghalang utama dari sekian banyak pemajuan adat terkendala itu adalah karena tidak adanya edukasi adat, pendidikan adat. Sehingga generasi hari ini kok agak butuh persoalan-persoalan adat. Dan ini kadang-kadang asing bahasa-bahasa yang awak tampilkan gitu dengan bahasa Minang. Iya. Ambo maja di Semak 1, maja Muluk ke Minangkabauan. Iya. Itu anak-anak tu asing bagi mereka bahasa tu. Kita sebut bahasa Minang. Contoh, ang lontong tu. Dia tak tahu tu apa lontong tu kan. Lontong tak bayangnya lontong gitu. Padahal lontong bahasa Minang tu pengacui kan. Oh, ang langkane. Kalau kata-kata apa tu langkane pak aja kan. Tak ngertinya gitu. Di Minang kalau sabui awak langkane kan sakit hati itu. Itu adalah sebuah bahasa ketika orang lah melecehkan hal-hal lain adat dan agamu atau menghasut dan sebagainya. Jadi bahasa-bahasa tampilan Minang tu mereka nak mengerti kerana edukasi tadi tak ada gitu. Ditambah lagi sudahlah edukasi tak ada secara tradisional baik di surau tak ada, rumah gadang lah runtuh. Ditambah dengan kualitas pemangku adat dan seperti itu tidak lu memberikan edukasi adat ke anak menakannya di kampung di samping wadah tak ada tadi kan. Mungkin juga ada kaitannya dengan faktor-faktor di atas kerana ini amat tadi asa bangke dan datuk tadi Datuk Cokokologi misalnya kan, Datuk Cokok-Cokok isai itu kan. Akibatnya seperti itu. Jadi anak-anak Minang ini nak mengerti tentang Minang. Ingat dalam teori sosial budaya, untuk mendalami dan mengetahui tentang sesuatu harus dengan bahasa tertentu. Kalau ingin tahu tentang Jepang, kita mesti menguasai bahasa Jepang. Kalau kita ingin mengerti tentang Minang, kita mesti menguasai bahasa Minang. Karena istilah suatu bangsa budaya itu pasti dengan bahasa mereka, pasti itu. Kalau ada Minang pasti dengan istilah Minang. Maka dia pas dengan bahasa-bahasa Minang. Ini kau tidak adanya gini, Bako, Ipa, Bisan, Dunsana, Mama. Jalihnya lagi itu kan. Yang jalihnya gini kau HP, kemudian penyanyi top dari Amerika, penyetop dari Korea gitu. Masakan gini saya dah kalah lamang di dimsun kan. kalah. Jadi sebenarnya Wan, kalau kita cari awannya sebenarnya memang kok karajo bare untuk Wan dan kita bersama masyarakat Sumatera Wan. Betul. Kalau dulu bersobok jalan Diansa orang lalu cepat di Papek orang Bangale Wan. Kini lo sobok. Sobok kan? Sadang bersobok. Dan kabar sobok banan untuk Minang masa datang. Awak cerita dulu Wan lah. Wan pasti nak tahu kalimat-kalimat. Jadi mereka nak mudo Gen Z atau Gen Z kini kok. Dia lah punya dek sendiri. Awak cerita kawan. Kalau Wan kece lontong tak tahu, awak pasti tak tahu bahasa mereka Wan. Awak coba Wan ya. Lambubu Wan tahu tak? Nak tentu. FOMO Wan tahu tak? Tak tahu. Mereka lah punya adik sendiri. Bahasa mereka lah kayak gituan. Jadi nan FOMO lah lambubu kadang ngango-ngango ya Wan. Jadi silakan. Cuma betul jawaban kau. Kalau ndak dibalikkan kasetel awal putih lalang kau kawan. Betul. Putih lalang kau kawan. Itu mengkau tadi karena mereka tidak mendapatkan sesuatu hal baru dari adat. Mereka membuat adat tersendiri. Masuk adat yang lain. Betul, adat yang lain dan yang biar. Menurutnya itu tidak ada masalah. Itu ranca. Itu menurut mereka mungkin bagus ranca. Tapi karena mereka nak tahu ada adat yang lebih bagus dan tidak ditalikan dengan itu, adat Minang bisa saja. Kalau hal itu positif dari mana pun datang, adat open sebenarnya. Selagi tak bertentang. Adat sebatang. Ingat. Adat bertambang panjang. Adat sebatang panjang. Adat bisa disarap bisa kita pula beko. Itu luas dan membumi dan membooming gitu. Tinggal di awak lainnya gitu. Tinggal di awak banyak makan. Dia mengerti. Masuk TK tak boleh bahasa Minang. Masuk SD tak boleh bahasa Minang. SMP tak boleh bahasa Minang kan itu kan. Masuk SMA kan tak boleh bahasa Minang. Masuk pesantren haram bahasa Minang. Aduh. Jadi akibatnya hari ini mereka tidak mengerti lagi tentang budaya-budaya yang akan ditanam menunjukkan bahasa Minang sendiri. Bahkan seperti pernah kita singgung dulu, bahkan yang Minang sendiri pun lah diubah itu. Kalimat-kalimat Minang koton nampi jadi koton 4 itu kan. Alang lawas. Koto lawih koto lawas
Lawas luas tu jauh beda. Para kerambil. Para kubu kerambil. Iya. Dan masih banyak lagi, Pak. Itu contoh. Yang Lado sih dirusak malah. Dulu dibuatnya di kampung-kampung tu dengan istilah-istilah Minang sadonnya. Jadi edukasi seperti itu tidak boleh. Nah, erat berkaitan erat dengan penyebab tidak hanya yang nomor 7 kok 6, 5, 4, 3 ke atas betul. Juga faktornya ke sini edukasi tidak jalan akibat banyak kemajuannya untuk diri sendiri tidak ada gitu. Karena mereka diangkat dulu karena diangkat tanpa pertimbangkan syarat dan istilahnya syarat dan rukun gitu. Menjadi seorang udah tua. Namun demikian jalan sebenarnya lah agak terjawab sedikit persoalan lah agak terjawab ketika pemerintah lah mulai menanamkan pendidikan adik ke sekolah. Kecil apa ada undang-undang ya Wan ya. Kini kan lah dibuka undang-undang ya. Dibuka undang-undang nomor 7 balik tahun 22. Harus capek ambil 22 Wan ya. Lah menjadi undang-undang nasional ada pendisara Allah adik selingkah negari. Silakan dibuka. Anak-anak muda kita yang ada di channel awak. Silakan buka di internet, di Google undang-undang adat, undang-undang nomor 7 balik tahun 2022. Kemudian peraturan gubernur tahun 2022. Itu dah memberikan ruang seluas-luasnya dan adat selingkah nagari, kemudian kearifan lokal. Itulah dia ruang. Tinggal di awak lagi ni konyo. Tajam malah calak pun tiba tinggal di bawah memakaikan, adat adalah sarak pun ada tinggal di awak memakaikan. Itu yang terjadi. Nah, ini ruang kau lah dibuka hari ini, tinggal di awak lah. Maka perlu pemerintah melalui Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan perlu membuka diri. Jangan hanya terkoop pada hal-hal yang sifatnya formal. Maaf, ada orang di luar tidak mungkin nak kerja di Dinas Pendidikan, nak kerja di Dinas Kebudayaan, tapi perlu kita ambil untuk itu. Tampil tokoh-tokoh adat hari ini seperti Mak Kati, seperti Yusuf Patiah dan kawan-kawan yang lain sebagainya gitu di lembaga-lembaga adat. Itu perlu kita libatkan. Jangan hanya terkooptasi dalam jabatan-jabatan formal gitu kan. Kami juga dari lembaga misalkan mungkin kan kita juga punya SDM untuk. Awak punya ide Cik Wan. Dia Wan lainan dia teh juga kowe. Enggak dia teh dia sosenya. Baju saya lelaki marawa di baca Wan. Kalau nanti Wan, kalau kita lombakan pulo istilahnya bercerita adik di antara anak sekolah generasiku mungkin sentiang kawan. Jadi muka ada keterlibatan pihak pemerintah. Kalau dia gihkan kan tadi Wan, kalau ada hadiah apa aja orang Wan. Apa nama TikTok? Apa nama TikTok? TikTok tu kan itu kan. TikTok tu kan dia ada anianya. Ada dia. Kan, nah, kita dibuka ruang. Ini ada Aspen. Ada sisi lain dari Aspen. Ada salahnya dibuat acara-acara seperti itu. Lomba cerdas cermat adat sekota Padang Panjang, sekota Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan sebagainya. Silakan. Lomba bertutur adat. Betul, bisa. Yang bagus tu lomba cerdas cermat tadi ya. Itu belum pernah sampai sekarang. Cerdas cermat adat. Misalkan SMA 1, SMA 2, SMA 3. Nanti kita adakan, kita susun lah. Kita dari lembaga siap buat soal. Kita siap. Kita dari lembaga pendidikan siap. yang berarti ada Minangkabau siap kerjasama dengan sisi lain Aspen siap untuk memberikan edukasi. Silahkan mohon juga perhatian pemerintah kita. Kalau betul-betul pemerintah serius, mesti pemerintah turun tangan. Nyonan nanamu adek kan dek di biasuan Wan. Lah di biasuan cerita-cerita adek go Wan biasa lo no. Apalagi pemerintah presiden hari ini sudah membuka menteri khusus di bidang kebudayaan. Yang ketuanya ada menterinya orang Minang lo kan. Fadlizon kan. Ya Allah ya Menteri Kebudayaan. Menteri Kebudayaan Nasional. Adalah Fadlizon. Dan wakilnya actually orang Wajo, orang Minangkabaunya. Nah, itu peluang dia Wak. Jadi udah Fadlizon mudah-mudahan sudah duduk di podcast sisi lain kok udah Fadlizon. Terdengar dia buat Bang Fadli. Udah Fadli. Udah Fadli. Itu sebuah program kami dari sisi lain. Aspen itu siap untuk memberikan edukasi terhadap pemajuan adat dan budaya Minangkabau. Apalagi dia punya apa namanya di apa tu dia yang kontak betul. Apa namanya? Fadlizon apa namanya? Pustaka Fadlizon apa namanya? Yang di situ tu Fadlizon yang kotek. Yang kotek Fadlizon. Ya Allah. Nah, jadi itu yang perlu. Jadi nan ketujuh kok memang perlu kita edukasi. Walaupun pemerintah membukakan keran kini, namun persoalan ternyata nampak. Satu sisi kita bersyukur dengan adanya sekolah ada, dengan adanya pembelajaran masuk ke sekolah. Termasuk apa Wan, awak lihat anak muda aja Wan, yang lama budaya gini Wan nantayun tindak cuc pak ibu guru gini di sekolah nan dulu nambah kaki ampe dia kan jarang masuk buitnya. Kini masuk harian Wan.
Hai anjir kasihnya. Itulah membudaya. Itu satu anak-anak Minangkabawan. Kalau lain nanti LPAM, LP lembaga pendidikan dan pelatihan adat alam Minangkabau. Sabo-sabo lah udah Fadlizon tuan. Ya, mudah-mudahan beliau ini juga mendengarkan dan melihat channel-channel kita ini. Mudah-mudahan. Nah, dia itu di edukasi. Jadi edukasi yang ada, bahkan yang sudah pun kadang-kadang masih diubah gitu. Kejadian-kejadian yang mengubah sendiri kadang-kadang adalah tokoh-tokoh kita sendiri yang barangkali secara adat mungkin mereka kurang memahami. Jujur kita katakan, kalau kita cari visi dan misi dari pemerintahan mulai di tingkat bawah, mulai di nagari sampai KT ke gubernur, itu 100%, saya katakan 100%, itu umumnya adat berselisara semuanya visi dan misinya. Yang jadi persoalan bentuknya bagaimana kan. Maka oleh sebab kita katakan dari jangan hanya terkooptasi dan hanya melibatkan secara formal orang-orang formal saja. Coba cari keluar gitu. Cari keluar sehingga kita bisa membersamai adat kau gitu. Ini manfaatkan juga tokoh-tokoh lain sehingga edukasi adat kau betul-betul serius dan jalan gitu. Kalaupun surau nak ada alasan ini kan kita bisa ciptakan nilai-nilai surau di luar. Ya, betul. Kalau musaji kalau surau lebih runtuh, rumah kadang tak ada lagi, kita kan masih bisa mengambil nilai-nilai rumah kadang yang ada dulu. Fungsinya dan sebagainya masih bisa kita jalankan kini kok. Sama buku mawan kan walaupun tak ada bentuknya ada online-nya. Bentuk itu pula tadi gitu. Surau walaupun tak ada nilainya kita ciptakan di tengah masyarakat. Kembali ke surau bukan berarti fisik surau, tapi nilai-nilai surau itu yang lebih penting itu. Berumah kadang bukan mesti kembali ke rumah kadang model dulu, tapi malah nilai-nilai rumah kadang itu manfaatkan di zaman kekinian. Nilai rumah kadang, kebersamaan, kerukunan. Hari ini kan kau ngaranggang. Kerukunan, keramahan, kesantunan hari ini agak tergeser. Akibatnya yang muncul itu adalah bukan kesantunan tapi kesetanan. Kenapa kita lihat kesetanan itu? Itu terbukti adanya geng motor, geng preman, narkoba, kelompok hari itu kelompok itu sekarang makin kuat dan itu bisa sangat merusak tatanan. Karena inyo berita tiap hari. Betul. Sehingga kadang betul gitu. Ditambah berita seperti itu, ditambah seperti itu edukasi adat harus seimbang untuk meimbang itu. Kalau tidak akan kasihan awak. Kalau hari ini umur 45 tahun hari ini tidak paham dengan adat, kita bayangkan nanti 10 tahun lagi yang katanya Indonesia emas, tentu Minangkabau emas itu tahun 2045 ya, Indonesia menjanang 2045. Dan sebenarnya baru itu kecewaan tadi, kalau sebenarnya paham sebenarnya edukasi adat tadi, tidak semestinya orang Minangkabau ikut geng motor. Betul. Karena ada mamaknya nengkaman jago. Preso dalam. Betul wan. Malu dalam. Iya. Siapa nama tanggung jawab geng motor jawabannya ke mamaknya kan? Bisa cari. Kalau seandainya ada geng motor berarti dari luar tuan. Betul. Ya wan. Maka intinya adalah edukasi itu mesti tanamkan sehingga apalagi untuk tokoh-tokoh adat yang nanti akan menjadi pilar adat di negari, pagi tapai batanyo, pulang barito, kamanjani, kusik kamanyasai, inyo gitu. Nah, sementara kalau lah tungke lembok rabah kecil orang tua dulu itu kan tidak selesai lagi. Aja seperti itu. Itu barangkali yang perlu kita catat dari 7 persoalan ini. Kalau ke depan ingin ada Minangkabau, maka persoalan edukasi harus penting. Maka edukasi, bicara soal edukasi dan pendidikan, tentu ada pula hal-hal lain yang perlu kita penuhi. Mungkin lain waktu kita akan bahas bagaimana tips-tipsnya ataupun trik-triknya sehingga pendidikan adat betul-betul bisa jalan. Tentu yang namanya pendidikan dan edukasi itu kan ada perangkat, ada sarana, ada tenaga, ada kurikulum, ada indikator. Itu barangkali perlu dipikirkan oleh yang akan datang. Sebab menurut Ambo, kalau edukasi adat dibuka, pendidikan adat dibuka, untuk Minangkabau akan membuka ruang kerja baru guru adat se-Sumatera Barat. Itu ribuan tenaga kerja akan dibuka. Iya betul. Karena kita harus kolaborasi kan. Begitu dibuka akan muncul tenaga pengajar baru. Betul tenaga baru. Apalagi kalau pemerintah membuka jurusan adat Minangkabau, bagi mereka nanti yang mengajar, yang ikut kuliah adat akan langsung ditempatkan di SDA, SDB, SDC, dan ribuan sekolah di Sumatera Barat akan menerima ribuan sarjana. Sudah hilang satu pengangguran.
kelompok pengangguran yang besar hari ini. Nah, nanti kita akan bicara di lain waktu Dan kesempatan. soal bagaimana edukasi adat yang ideal menurut adat dan sara, sehingga nanti pemajuan adat tidak hanya cerita di bibir, tapi ada suatu hal yang realita. Ya, barangkali itu yang Baik, kita Wan. mengenai. Sana luar biasa. Ternyata apa yang tadi dipaparkan oleh Wan Jamil, ternyata betapa ketika kita paham terhadap sesuatu memang harus diilmui dahulu sebelum kita bisa menyalahkan, sebelum kita berlaku tidak ikut andil di bagian itu. Semakin diterangkan, semakin cocok antara hal-hal yang kita inginkan di tengah masyarakat, kedamaian, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman akan ada. Wah Jamil, ternyata dari pembabaran tadi itu sangat cocok sekali dengan lembaga edukasi adat, pendidikan adat, karena memang ini ilmunya. Karena sesuatu tidak ada ilmunya, maka itu. Nah, Wan Jamil sebagai closing statement, Wan Jamil, mungkin silakan Wan Jamil, kenapa memang mesti penting ada lembaga ini? Begitu. Baik, sedikit begitu penting. Kami dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Adat dalam Minangkabau atau disingkat dengan LPPAM. Ini kita dirikan 2 tahun yang lalu lebih kurang. Ini berdasarkan fakta-fakta di lapangan dari 7 tadi, dan dari fakta-fakta lain yang hari ini kita memang perlu edukasi adat. Itu secara internal, kita bicarakan tadi secara internal, belum lagi secara eksternal. Alasan selanjutnya adalah secara eksternal, kita perlu membuat semacam menjawab segala kegalauan hari ini. Tidak mungkin ibaratnya kini baju cabiak. Kalau bajulah cabiak, tugas kita hari ini adalah mengambil penjahit bajuku kita jahit supaya kita jahit balik supaya jangan kuyak. Barangkali anak-anak generasi kami paham tak kuyak itu artinya udah lebar gitu, tak mungkin dia dijahit itu, sulit dijahit. Nah, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Adat dalam Minangkabau hari ini yang bergerak di bidang pendidikan, pelatihan, itu jalan hari ini, itu menjawab itu. Yang cabiak hari ini, anak Minang tertidur hari ini, kita bangunkan dia. Ayo bangun. Hari dah siang gitu. Mari kita bergerak. Kalau nak kita gerakkan hari ini, siapa lagi yang menggerakkan? Maka kita, apa yang dikatakan orang tua kita dulu, jalan dialih orang lalu cepat papiran pengalih itu, mudah-mudahan tak terjadi lebih jauh. Walaupunlah terjadi kini, insya Allah akan bisa kita bendung kalau kita bisa bersama. Itu makanya Lembaga Pendidikan Adat dalam Minangkabau tadi. Hari ini kita membuat sekolah adat di yang kalau dulu di Pustaka, kini di Islamic Center. Yang sekarang sudah 2 lokal ya. 2 lokal khusus untuk 45 tahun ke atas satu, yang di bawah 30 tahun satu. Itu kita buka baru. Modelnya sangat sederhana. Silakan datang ke Islamic Center Panjang Sabtu ke-2, Sabtu ke-4, pergi belajar serius, kemudian belajar sekelasnya dan tidak bayar siapa sesen pun, dan bayar sekelasnya gitu. Tidak ada kita Tak ada tarif, cukup kuatkan seperlunya. Semangat aja. Iya, semangat aja. Lebih penting ada semangat. Iya. Itu barangkali kita dari lembaga adalah semacam jawaban dari kegalauan hari ini terhadap persoalan Minang, maka kita buat semacam Lembaga Pendidikan Pelatihan Adat Minangkabau. Dan juga kita bergerak di bidang pelatihan. Terakhir kemarin kita mengadakan acara di Semawang ya. Sebelum itu kita juga diundang SMA 3 di Sijunjung, sebelumnya juga di Damasraya, dan beberapa buah sekolah-sekolah STA lainnya. Karena hari ini generasi Minang perlu juga dibekali dengan dunia kepemimpinan di sekolahnya, dan kita kolaborasikan dengan pendidikan dan pelatihan berkaitan tentang kepemimpinan ke Minangkabauan. Karena di Minangkabau ketika bicara teori pendidikan hari ini, ternyata Minangkabau juga ada 3 teori pendidikan. Misalkan yang pertama ada namanya autokrasi, di Minangkabau namanya kotopiliang. Ketika di istilah pendidikan lain ada namanya demokrasi, di Minangkabau ada namanya bodi ceniago. Kemudian ketika bicara laissez-faire yang seimbang antara autokrasi dan demokrasi, di Minangkabau juga ada namanya larihan panjang. Nah, itu barangkali. Siap. Baik, Bapak Ibu sahabat pendengar semuanya, sampai di sini dulu kebersamaan saya. Tetaplah di channel ini, sisi lain Aspen, jembatan pedulian negeri untuk bisa saling menguatkan. Akhir kalam, saya Zulfami Adi, Muhammad Jamil SAG, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.